ada bagaimana kami ada sampai hari ini. Karena kasih karunia demi kasih karunia Engkau limpahkan kepada kami. Engkau percaya kepada kami, Engkau memberkati kami. Engkau melakukan semua hal yang luar biasa ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini Tuhan kami masuk dalam hadirat-Mu. Biar kembali Engkau yang berbicara kepada kami. Urapi kami, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Kami semua siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dan umat Tuhan katakan amin, amin. Come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Shalom, Grow Center, silakan duduk. Haleluya. Coba kita sudah 2 tahun memakai masker. Saya yakin Anda bisa memberi salam kepada kanan dan kiri dengan mata Anda. Gak usah pakai tangan, bilang begini, kamu kelihatan oke hari ini ya. Coba dengan mata, coba dengan mata. Haleluya. Oke. Senang bisa berada di antara saudara-saudara sekalian di tempat ini. Hati saya sungguh meluap dengan ucapan syukur karena kita semua ada di tempat ini. Sebelum saya lanjut, saya harus minta maaf terlebih dahulu kalau nafas saya tidak sebaik para worship leader yang tadi memimpin kita di dalam pujian penyembahan. Ya, ini baru minggu ketiga saya berkhotbah dengan memakai masker setebal ini. Ya, biasanya kan single layer gitu ya. Ini tiba-tiba KFKN. Jadi kalau nafas saya nanti terdengar kayak film drama Korea, tolong dimaafkan saja gitu ya. Haleluya. Nah, saya diberikan tema pada bulan ini mengenai buah jiwa-jiwa ya. Buah-buah jiwa, buah jiwa-jiwa. Artinya apa? Kita diingatkan untuk kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Setuju, katakan amin. Saudara-saudara, memasuki era pandemi ini saya jadi punya suatu kebiasaan yang ya dibilang dibanggakan juga enggak, tapi ya mungkin ada juga yang sama ya. Ketika waktu itu masih diterapkan banyak sekali working from home, lalu aktivitas semuanya masih mayoritas dijalankan dari rumah, lalu ya sama dengan generasi sekarang ini akhirnya jadi jagoan remote control TV gitu ya. Nonton sebuah channel yang isinya film semua. Segala macam film ada, saya nggak usah sebut mereknya, Anda ngerti maksudnya ya. Nonton, nah saya ini suka nontonnya itu film yang action, atau yang detektif gitu ya, atau yang hukum. Pokoknya kalau adegannya pengadilan, atau polisi lagi mencari bukti-bukti dan yang lain-lain. Nah, saya perhatikan dan mungkin juga saudara-saudara notice, ketika di adegan pengadilan, lalu ada seorang saksi disuruh duduk di meja saksi, lalu lawyer dan pihak jaksa saling bertanya. Sangat menarik, langkah pertama yang dilakukan oleh lawyer dan jaksa bukanlah mengecek kesaksian dari sang saksi. Yang ditanyakan terlebih dahulu adalah identitasnya sang saksi, kredibilitas, bisa dipercaya atau enggak. Dan sangat menarik di beberapa film yang saya tonton, katanya itu beberapa inspired dari true event, dari true story. Ternyata sebenarnya kesaksiannya benar. Beritanya benar, yang dia lihat benar, tapi sayang saksinya dipertanyakan. Ternyata adalah bekas seorang pembunuh, tetapi dia melihat ada kejadian pembunuhan yang bukan dia yang buat. Tapi begitu di pengadilan langsung gampang jaksa dan itu bilang, kamu kan pembunuh, kan baru keluar beberapa waktu yang lalu. Karena ada remisi dan yang lain-lain. Gimana kita bisa percaya kesaksianmu? Dan akhirnya penjahatnya lepas. Ya, jadi ternyata di situ saya yang melihat ya, bahwa yang memberikan kesaksian dengan isi kesaksian itu sama pentingnya. The messenger is much as important is from the message itself. Ternyata yang memberi kesaksian itu sama pentingnya dengan isi kesaksian itu sendiri. Itulah makanya Rasul Paulus juga mengingatkan kita di dalam 2 Korintus 3 ayat 3. 2 Korintus 3 ayat 3. Ya, dikatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Paulus mengingatkan gereja di abad pertama, remember that you are a letter from Christ. Kita sedang hidup di tengah masa yang susah, kata Paulus. Penjajahan Romawi, agama demikian banyak, iman demikian banyak, degradasi moral terjadi di mana-mana. Lalu apa yang membedakan kamu pengikut Kristus dengan mereka yang tidak mengikut Kristus?
Paulus ingatkan, hidupmu yang menjadi surat di hadapan semua orang. Church, dengarkan baik-baik, orang-orang yang belum pernah mendengar Kristus, Anda sodorkan Alkitab, tuh Alkitab gak bakalan dibuka. Orang-orang yang di luar Kristus, Anda sodorkan link khotbah atau lagu, dare I to say, ya, belum tentu akan diklik dan didengarkan, belum tentu. Kenapa? Karena yang pertama kali orang akan lihat adalah hidup kita. Apakah kita saksi yang kredibel? Apakah kita adalah surat yang kredibel? Hari ini kalau kita mau berkata, Tuhan jadikan aku sebagai alat yang akan membawa jiwa-jiwa ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kita harus menjadi surat Kristus terlebih dahulu. Yang ngerti katakan amin. Orang harus melihat dulu bahwa ada Kristus di dalam hidup kita. Katakan amin. Dan saya percaya itulah yang Tuhan minta untuk kita lakukan hari-hari ini. Tuhan Yesus ingatkan kepada kita semua murid-muridnya. Juga kepada murid-muridnya pada waktu itu dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus kasih memo ini sama murid-muridnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lihat, murid-murid disuruh untuk memuridkan bangsa-bangsa. Tapi sebelum mereka bisa memuridkan bangsa-bangsa, mereka harus menjadi murid terlebih dahulu. Yang mengerti katakan amin. Kita diminta untuk memberitakan surat Injil. Kita diminta untuk memberitakan Injil. Tapi sebelum kita menyatakan isi surat kabar baik itu, kita terdahulu harus menjadi kabar baik bagi setiap orang yang kita temui. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini kita akan melihat, saya percaya. Pertanyaannya, surat macam apa yang Allah kehendaki? Kalau kita baca di dalam Alkitab banyak sekali ayatnya. Tapi mari kita baca dengan cepat, adalah sebuah perumpamaan yang dicatat oleh Rasul Lukas dalam pasal 19 ayat 12 sampai 26. Please bear with me, ayatnya cukup panjang. Tapi kita akan belajar 3 hal yang sederhana yang seringkali mungkin kita miss, kita tidak melakukannya. Ya, Lukas 19 ayat 12 sampai 26. Ini perumpamaan Tuhan Yesus. Maka ia berkata, ini Yesus lagi cerita. Ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Wow, dari 1 jadi 10. Katanya kepada orang itu, perhatikan ini. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Wow, 10 kota. Lanjut. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Buset, hanya di sapu tangan doang ya. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, perhatikan. Aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Oh, hati-hati gunakan mulut ya Bapak Ibu Saudara. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang memiliki 10, mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga yang apa yang ada padanya. Yang percaya firman Tuhan berikan kekuatan, katakan amin.
Saudara-saudara sekalian, tolong perhatikan perkataan dari kisah perumpamaan ini yang tidak lain adalah Tuhan sendiri. Bagaimana respon Tuhan dalam perumpamaan ini kepada dua hamba yang bisa menggandakan mina. Kalau mau disummarize, dikatakan di sana perbuatan yang baik, hamba yang baik dan setia. Matius 25 juga menuliskan kurang lebih hal yang sama. Respon dari Tuhan dalam perumpamaan ini kepada hamba yang menjalankan apa yang diperintahkan, dikatakan good, faithful servant. Katakan sama-sama dengan saya, hamba baik setia. 2, 3, hamba baik setia. Saya percaya inilah pesan Tuhan pada siang hari ini. Kalau kita harus menjadi surat Kristus, surat apa yang akan dibuka, surat apa yang akan muncul, yang akan dibaca oleh orang-orang di sekeliling kita. Bahwa kita ini adalah hamba baik dan setia. Sekali lagi, 2, 3, hamba baik setia. Bilang kanan kiri, hamba baik setia. Tangan kalau perlu pakai 3, hamba baik setia. Nah, sudah? Bilang lagi sama dia, jangan ngomong doang, kamu juga. Haleluya. Ya. Kita diminta menjadi hamba baik dan setia. Saudara-saudara, apa sih yang dimaksud dengan hamba? Yuk kita lihat dengan cepat hari ini, apa itu hamba? Banyak orang berpikir yang namanya hamba itu seperti seorang pelayan. Kasih makanan, mungkin dia asisten rumah tangga, itu hamba. Tapi kalau kita mau jujur, pengertian kata hamba itu sebenarnya rada gak enak. Yaitu apa? Budak, itu hamba. If you have a English Bible, kalau Anda punya beberapa Alkitab bahasa Inggris, beberapa terjemahan menerjemahkan servant ini as slave. Ya, slave owner itu si tuan. Ya. Saudara-saudara, sebelum salib Kristus, kita semua ini adalah budak. Kita diperbudak oleh dunia, kita didrive oleh sistem dunia, kita bahkan diperbudak oleh hawa nafsu kita sendiri. Tetapi kemudian kasih anugerah daripada Allah sendiri yang dinyatakan dalam Yesus Kristus, melalui pengorbanannya di atas kayu salib, membebaskan kita. Yang setuju katakan amin. Tadi lagunya dinyanyikan, karena kasih Tuhan maka semua hutang, semua yang memperbudak kita itu dilepas dari kita. Dan sekarang kita memiliki kemampuan untuk mengatakan tidak kepada hal-hal yang mencoba untuk memperbudak kita. Yang setuju katakan amin. Come on, beri tepuk tangan kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Salib Kristus membebaskan kita dari perbudakan dosa. Tetapi sekarang kita punya pilihan. Setelah kita terima anugerah keselamatan, apakah kita akan menyerahkan diri kita diperbudak lagi, ataukah kita menempatkan diri kita di bawah kendali dan kontrol dan kekuasaannya Allah? Salib membuka kesempatan kepada kita untuk exercise, kita punya free will lagi. Ya, kalau dunia enggak, pokoknya tarik budak ikat selesai. Itu cara dunia, itu nafsu. Tapi salib Kristus memberikan kepada kita pilihan. Apakah saya mau di bawah dunia lagi, ataukah saya mau di bawah salib Kristus, di bawah kekuasaan Tuhan. Dan saya percaya kita semua di sini berkata, kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Siapa yang mau menyerahkan hidupnya sepenuhnya di dalam tangan Tuhan? Coba lambaikan tangan. Haleluya. Kita secara willingly, secara free will, kita memperbudak diri kita sendiri, menempatkan di bawah Yesus. Nah, kalau kita dikatakan kita ini adalah hamba Tuhan, maka konotasinya di situ adalah kita harus jadi orang yang taat. Katakan taat. Bilang kanan kiri taat. Bilang sebelahnya juga sama, lu juga. Haleluya. Ya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita menjadi pribadi yang taat atau tidak? I know. Tema ini kayaknya udah sering didengar dan yang lain-lain. Tapi kenapa selalu muncul juga? Karena kalau ada satu hal yang bisa kita pelajari selama era pandemi ini, ternyata banyak orang tuh yang karakternya nggak taat. Betul nggak? Ya, udahlah saya nggak menyalah-nyalahkan. Tapi hidup tuh jadi susah karena orang tuh nggak taat peraturan, nggak mematuhi peraturan, melanggar peraturan, melanggar regulasi, hidup tuh jadi susah. Ya, sekarang kita masuk kepada ujian yang kedua di era pandemi ini. Apakah kita akan menghadapi badai selanjutnya atau kita bisa meredam badai ini? Badai yang sebelumnya terjadi kenapa? Karena jelas banyak dari penduduk negeri ini nggak taat. Ya kan? Tapi yang berikutnya menjadi ujian. Setidaknya apakah kita sebagai anak-anak Tuhan kita mau taat atau enggak? Itu dia. Secara nature orang Kristen bukanlah pemberontak. Secara naluriah anak-anak Tuhan bukanlah orang-orang yang melanggar hukum dan peraturan. Kita dipanggil sama Tuhan untuk taat pada perintah Tuhan. Dan kita buktikan hal itu dengan kita juga hidup bermasyarakat. Kita hidup bernegara, kita hidup bersosial.
dengan mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Yang mengerti katakan amin. Jangan ngikut cara dunia. Jangan bilang gini, yang lain juga lakukan begitu. No. Ingat, kita sudah dibebaskan dari cara-cara yang buruk. Kita sudah dibebaskan dari perbudakan. Sekarang kita diminta untuk jadi pribadi yang taat. Katakan taat. Itulah yang harus dilihat oleh semua orang. Kalau kita bilang, Pak, Ma, teman, sahabat, om, tante, datang yuk ke gereja, dengarkan firman Tuhan. Emang ngapain dengar firman Tuhan? Turuti firman Tuhan supaya hidup ini baik. Lu sendiri gak pernah dengerin mama. Lu sendiri gak pernah dengerin papa. Lu sendiri ngelanggar peraturan mulu tuh. Iya kan? Jalan kemana-kemana gak pakai masker contohnya. Iya kan? Gak ngomongin datang ke gereja. Bagaimana bisa dapat buah jiwa-jiwa saudara-saudara? Mari, kalau kita katakan kita adalah murid-murid Tuhan, yang pertama kita adalah pribadi yang taat. Katakan taat. Yang kedua adalah dikatakan hamba lalu baik dan setia. Yang kedua itu adalah baik. Katakan baik. Baik itu apa sih maksudnya di sini? Kita harus menjadi pribadi yang bekerja, melayani dengan sungguh-sungguh. Katakan sungguh-sungguh. Dan ada hasilnya. Katakan ada hasilnya. Ya, ada hasilnya. Bahkan kalau perlu ditambah di sana, tuntas kerjanya. Katakan tuntas. Bukan cuma sekedar bekerja. Bukan cuma sekedar melayani. Bukan cuma sekedar beribadah. Tapi menunjukkan hasil dan tuntas. Katakan sekali lagi, ada hasil dan tuntas. Saudara-saudara, sebelum saya menjadi seorang hamba Tuhan full timer, ini Bro Monty tahu background saya sebelum full timer. Saya bekerja di bidang HR, pengembangan sumber daya manusia. Dan saya ingat di tahun 2000-an, waktu itu saya mendapatkan sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, yaitu guidance untuk orang-orang Eropa yang mau kerja di Indonesia. Ya, jadi untuk mengerti culture dan budaya. Waktu saya baca kertas itu yang menarik juga ya, contohnya jangan pernah salaman dengan tangan kiri. Ini kan sebelum pandemi ya, gak boleh tangan kiri karena gak sopan, memberi gak boleh ya. Lalu kalau ketemu dengan seorang wanita yang jelas dia sudah menikah ya kan, jangan kamu dalam satu ruangan dengan dia tanpa ada orang lain karena dianggap gak sopan dan yang lain-lainnya ya. Kalau lagi mau makan di restoran, minum, jangan tuang air gelasnya ke minuman kamu sendiri. Tuangkan dulu pada orang lain baru kamu, banyak. Tapi satu yang ternyata saya terganggu adalah dikatakan begini. Kalau kamu jadi pimpinan di perusahaan di Indonesia atau manajer atau supervisor, kuasai kultur ini. Orang Indonesia ekspektasinya adalah dia dihargai karena lama bekerja, karena durasi dan bukan karena performansi. Ini beberapa ada yang diam, ada yang beberapa ngangguk. Betul Pak, itu ngangguk mungkin manajer dan supervisor di kantor. Ya. Lalu dikasih skenario begini, ini biar gampang aja ya, biar gampang aja. Ada person A, biar gampang namanya Adit gitu aja ya. Lalu ada person B, namanya biar gampang Barto, dah gitu aja ya. Si Adit udah kerja 10 tahun, sementara Barto baru kerja 3 tahun. Nah ketika mereka dapat kerja, dikasih tugas sama bosnya yang orang Eropa ini, ternyata Barto kerjanya bagus, baru 3 tahun kelar. Maka si bosnya otomatis bilang, Barto kamu naik pangkat, gaji, fasilitas dapat. Apa yang terjadi? Doesn't work in Indonesia. Menurut pedoman itu. Kalau Anda lakukan, Anda hargai si Barto, si Adit pasti akan protes. Bos, dia baru 3 tahun bos, gue 10 tahun di sini. Masa gue kagak naik pangkat, kagak ini segala macem. Ya kan yang benar bos, ya kan. Lalu dibilang, Dit, tapi kamu 10 tahun hasilnya begini-begini aja. Dia baru 3 tahun, ada hasil. Gak bisa bos, gue udah 10 tahun, gue dulu yang naik. Senioritas. Bahkan kalau seandainya Anda merekrut dari satu kampus yang sama akan celaka. Lu angkatan berapa lu? 93, lu angkatan berapa? 87, gue lebih senior. Ya kan. Lalu hebatnya di situ dibilang, tidak ada solusi terhadap permasalahan ini. Itu adalah beban Anda sebagai manajer. Tapi Bapak Ibu Saudara, sekarang 2021 dan beberapa minggu lagi kita akan meninggalkan tahun ini. Bagaimana dengan mental kita? Saya nggak permasalahkan yang di luar. Kita nih yang dalam ibadah ini dulu deh, onsite maupun online. Bagaimana dengan kita? Selama ini kita kerja lebih ingin supaya dihargai durasi atau performansi. Listen up church. Firman Tuhan tekankan dulu performansi. Bukan durasi nggak dihargai tapi performansi.
Karena Tuhan gak mau segala berkat, kemampuan apapun yang diberikan kepada gerejanya jadi sia-sia. Tuhan gak mau. Makanya Tuhan bilang, kalau kamu gak mau nyembah, batu bisa aku bikin untuk menyembah. Kalau kamu gak mau mengambarkan Injil, aku bisa panggil gereja lain. Kalau kamu gak mau menyelamatkan keluargamu, aku panggil orang lain. And the glory will become theirs. Dan kemudian itu akan menjadi milik mereka. Gak usah protes. Saudara-saudara, hari ini yuk kerja yang baik. Artinya apa? Ada hasil dan tuntas. Yang setuju katakan amin. Kalau masih punya kebiasaan buruk, yang pinginnya durasi. Aduh please, tinggalkan di tahun ini aja. Masuk tahun 2022 jangan begitu. Harus ada sesuatu yang baru. Yang mengerti katakan amin. Come on, beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Yang terakhir yaitu setia. Katakan setia. Ini juga bukan cuma sekedar durasi ya. Setia itu artinya apa? Tetap melakukan apa yang diperintahkan, tidak peduli baik atau buruk keadaannya. Tetap melakukan apa yang diperintahkan, tidak peduli baik atau buruk situasi yang dihadapi. Di dalam perumpamaan ini emang mudah mengolah mina, mudah mengolah modal kerja, mudah untuk berupaya. No. Sama kayak 2000 tahun yang lalu, hari ini pun untuk bekerja, untuk mengusahakan multiplikasi keuangan itu bukanlah sesuatu yang mudah. And yet, they can overcome it. Mereka bisa melampaui itu dan hamba-hamba ini semua menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Setia artinya apa? Pokoknya apapun yang diperintahkan saya akan tetap lakukan. Yang setuju katakan amin. Tapi sekarang ternyata ya saya temukan khususnya di pandemi banyak, ini terlalu cepat ya, tolong dimundurin dulu. Tapi saya ternyata menemukan banyak di era pandemi kesetiaan itu sedang diuji. Sedikit cerita ya, waktu saya nggak banyak. Bulan tahun lalu 2020 Desember saya pergi ke kelurahan, saya mau mengganti data KTP saya. Saya baru sadar, saya lihat, KTP saya pekerjaan _2 karyawan swasta, masih tertulisnya begitu. Padahal 16 tahun jadi pendeta dari PDP, PDM, PDT. Wah gak benar nih, saya mau memperbaharui data. Masukin data melalui internet, dapat gilirannya, harinya saya datang ke kelurahan. Begitu menghadap kepada desk kelurahannya, ada petugas ditanya, Pak ngapain Pak? Memperbaharui data KTP, udah ngisi di internet tinggal ngambil yang baru. Oh ya oke. Kenapa nih memperbaharui data KTP-nya Pak? Mau ngurus perceraian? Loh kan saya bingung. Kok ngurus perceraian? Enggak, saya ganti ini. Mas kok nanyanya perceraian, kenapa? Iya Pak, ini sepanjang bulan Desember ini yang ganti KTP untuk ngurus perceraian banyak banget. Jadi saya selalu nanya untuk perceraian, untuk enggak. Saya ganti data. Data apa Pak? Pekerjaan dari karyawan swasta jadi pendeta. Puji Tuhan. Masnya Kristen? Enggak, saya bukan Kristen. Ya sudahlah, segala bangsa memuji Tuhan, kan begitu. Ternyata banyak banget orang yang menjadi enggak setia di tengah masa susah. Tahun lalu PHK banyak, tahun lalu semua pada jualan online. Sampai bingung saya, gembalaku Pak beli. Masa gua beli 9.500 dagangan orang cool? Ya kan kasihan juga, tapi memang hidup susah. Dan ternyata lagi hidup susah begitu, kesetiaan diuji. Lihat, saya mau berkata, kita semua tetap setia kepada pasangan kita. Setuju katakan amin. Yang belum punya pasangan, maksudnya belum menikah, nggak usah ngomong begitu gitu ya. Ya, kita tetap setia sama Tuhan Yesus. Setuju katakan amin. Apapun keadaannya. Jangan sampai seperti kayak perkataan seorang ibu kepada suaminya yang ternyata gak punya apa-apa. Si ibu mau mengajukan cerai sama suaminya. Aku mau cerai. Kamu bohong, kamu gak punya apa-apa. Hidup kok susah banget, aku cerai, kamu bohong. Ternyata kamu miskin banget. Si laki-lakinya bilang, kalau aku gak punya uang itu memang kenyataan. Tapi aku gak terima dibilang bohong, aku gak pernah bohong sama kamu. Si istri bilang, kamu bohong, kamu gak pernah kasih tahu bahwa kamu miskin seperti ini. Si suami bilang, kan setiap pacaran aku selalu ngomong, sayang, aku gak punya apa-apa di dunia ini kecuali kamu saja. Dan kamu selalu ngomong, so sweet, sarangeo. Ya, Bapak Ibu Saudara, tetap setia, katakan amin. Ketika dunia kita melihat bahwa kita ini adalah seorang hamba, kita ini taat, kita ini baik dan setia, maka waktu kita mengajak, yuk ikut Natal di Grow Center, yuk ikut ke gereja, yuk belajar firman Tuhan. Orang sudah melihat engkau surat yang baik, mereka akan mengikut engkau. Yang mengerti katakan amin. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. 3 hal pelajaran dari kisah perumpamaan uang mina. 1, jangan sia-siakan
kepercayaan yang diberikan pada kita. Jangan sia-siakan. Yang kedua, jangan sia-siakan berkat dan kemampuan yang diberikan kepada kita. Kalau kita baik, jangan sia-siakan itu. Lakukan semuanya dengan luar biasa. Dan yang ketiga, jangan sia-siakan waktu yang diberikan kepada kita. Tetap setia. Yang ketiga, katakan amin. Saya minta tambahan 2 menit saja. Saudara, saya tutup dengan kesaksian ini dan setelah ini kita berdoa. Beberapa waktu yang lalu, anak rohani saya yang adalah gembala membuka baptisan, seperti biasa baptisan air, ya. Dan beberapa orang mempersiapkan diri untuk baptisan selam. Seorang anak muda di bawah 17 tahun, umur 16, dia datang dan dia minta dibaptis juga. Yang jadi masalah keluarganya bukanlah pengikut Kristus. Dan termasuk dari keluarga yang cukup berpengaruh di kota itu. Anak rohani saya yang gembala lalu bilang, kamu minta izin sama papa dan mamamu. Minta surat supaya kamu bisa dibaptis. Dia lakukan, dia balik, sudah ditandatangan papa dan mama. Akhirnya dibaptis. Beberapa bulan kemudian orang tua dari anak ini datang ke gereja dan berkata, apakah gereja ini yang membaptis anak saya? Dan anak rohani saya yang gembala ini bilang, iya. Bapak yang membaptis anak saya? Ya, saya yang membaptis. Yang kasih izin siapa Pak? Pendeta. Wah, kaget. Dikeluarkan surat. Ini ada surat, Bapak yang tanda tangan kan? Itu surat palsu. Itu bukan tanda tangan saya dan bukan juga tulisan saya. Waduh, dia mulai dak-dikduk, apa nih? Tapi kemudian si Bapak bilang begini, Pak Pendeta, saya nggak tahu apa yang Bapak ajarkan, apa yang Bapak lakukan di gereja ini. Tapi sejak dia jadi orang Kristen, dia jadi anak yang baik. Dia nurut pada kami. Sekolahnya nilainya bagus semua. Gak pernah lagi marah sama mamanya, respect sama saya sebagai ayahnya, baik sama adik-adiknya. Saya nggak tahu apa yang gereja ini ajarkan. Tapi kalau dia datang ke sini dia menjadi seperti itu Pak Pendeta. Saya titipkan anak saya di gereja ini. Ini kejadian sebelum pandemi. Begitu masuk pandemi berita saya dengar. Pak Kris, the entire family, seluruh keluarga sekarang sudah beribadah kepada Tuhan. Beri tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Kamu pengen menangkan jiwa-jiwa, pengen menangkan keluarga sahabatmu. Jadi surat yang baik. Jadi surat yang baik. You are the letter from Christ. Mari kita bangkit berdiri bersama. Yesus. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami percaya Tuhan, Engkau berjanji, Engkau akan memperlengkapi kami. Sehingga kami Tuhan bisa menjadi pembawa berita Injil keselamatan itu. Tuhan, ini Tuhan pakai kami, ajar kami dan tegur kami. Kalau ternyata kehidupan kami selama ini belum menjadi surat yang baik, tapi terlebih dari segalanya, biarlah kami semua Tuhan Engkau tuntun, Engkau ajar, sehingga kami tampil sebagai hamba yang baik dan setia. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu sudah sampaikan apa yang Kau perintahkan. Berbicaralah lebih dalam dan lebih spesifik kepada anak-anak-Mu ini, sehingga anak-anak-Mu tampil sebagai pelaku-pelaku firman yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, puji, kemuliaan kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita katakan amin, amin.